Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis resiko kualitatif pembangunan terminal pelabuhan terpadu Kota Maritim. Sebelum memasuki ke isi materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada saya, Fidelia Indah Farwati, yang kedua ada Iza Hanum Aulia, yang ketiga ada Rafa Mutiara Negara, yang keempat ada Muhammad Tegar, yang kelima ada Alvito dari Ramadan, dan yang terakhir ada Bagus Rahmadi. Sebelum memasuki ke inti materi, izinkan saya untuk membacakan latar belakang. Pembangunan pelabuhan terpadu merupakan proyek strategis yang sangat kompleks karena melibatkan banyak sektor, institusi, dan dampak lintas bidang, baik secara teknis, sosial, lingkungan, maupun tata ruang. Dalam konteks Kota Maritim, proyek ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas logistik nasional, namun tidak dapat dilepaskan dari berbagai risiko yang perlu dipetakan sejak awal. Oleh karena itu, digunakan pendekatan kualitatif berbasis diskusi kelompok terarah atau disebut forum group discussion dan studi dokumen teknis untuk menggali permasalahan secara menyeluruh. Penyusunan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 studi atau jurnal yang relevan yang mencerminkan aspek regulasi, lingkungan, dan sistem layanan pelabuhan. Harapannya, hasil FGD ini dapat menjadi dasar dalam proses perbaikan perencanaan, pengambilan kebijakan, serta penyusunan strategi mitigasi resiko berbasis realitas lokal. Tujuan FGD atau Forum Group Discussion yang pertama, mengidentifikasi risiko pembangunan pelabuhan dari aspek regulasi, sosial lingkungan, dan ketidaksesuaian dokumen teknis. Yang kedua, menyelaraskan dokumen perencanaan pusat dan daerah. Yang ketiga, menemukan celah kelembagaan dan teknis dari layanan pelabuhan digital seperti INA-Portnet. Yang keempat, menyusun rekomendasi mitigatif berbasis pengalaman dan konteks lokal. Pertanyaan kunci FGD. Nomor 1, bagaimana kesesuaian dokumen teknis seperti DED atau Master Plan Pelabuhan dengan RT/RW, RPJMD, dan regulasi pusat daerah, serta bagaimana mekanisme harmonisasinya. Nomor 2, apa saja potensi konflik sosial yang muncul akibat relokasi, pembagian lahan, atau kurangnya partisipasi masyarakat, dan bagaimana strategi penanganannya. Nomor 3, sejauh mana dokumen AMDAL telah disusun secara representatif, valid, dan menjadi instrumen nyata pengendalian dampak lingkungan dan sosial. Nomor 4, bagaimana kesiapan sistem pelayanan pelabuhan seperti INA-Portnet dalam mendukung efisiensi logistik, serta apakah ada kendala dalam implementasinya. Nomor 5, apakah terdapat tumpang tindih kewenangan antar instansi yaitu KSOP, Pelindo, Pemda, Dishub, dan bagaimana cara menciptakan koordinasi kelembagaan yang efektif. Selanjutnya, pada tabel ini kami menyusun struktur diskusi dalam kegiatan Focus Group Discussion dengan membagi ke dalam 3 komponen utama yaitu topik diskusi, peserta kunci, dan peran masing-masing pihak. Untuk topik pertama, sinkronisasi regulasi yang melibatkan Bappenas, pemerintah daerah, dan Kementerian Perhubungan yang berperan penting dalam menyelaraskan dokumen dan regulasi antar lembaga. Topik kedua, AMDAL dan lingkungan yang juga melibatkan Bappenas, Pemda, dan Kemenhub dengan fokus pada validasi dokumen AMDAL serta penanganan mitigasi sosial terkait proyek atau kebijakan yang dibahas. Topik ketiga, INA-Portnet dan teknis yang diikuti oleh Pelindo, Kantor Syah Bandar, dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP, serta Dinas Perhubungan yang memiliki tugas dalam validasi teknis dan juga mitigasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa isu teknis tak lepas dari dimensi sosial. Topik keempat, konektivitas logistik yang melibatkan pelaku industri seperti PPJK yaitu Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, pihak industri, dan Dishub dengan tanggung jawab utama untuk mewujudkan integrasi pelabuhan dengan wilayah hinterland atau kawasan pendukung di belakang pelabuhan. Pada struktur tersebut, yang menunjukkan bahwa FGD dirancang secara strategis untuk mempertemukan aktor-aktor kunci sesuai keahlian dan wewenang mereka terhadap topik tertentu, sehingga dapat menghasilkan sinergi kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi. Ringkasan hasil FGD. Diskusi FGD mengungkap ketidaksesuaian antara dokumen teknis proyek pelabuhan
kecamatan RT/RW serta RPJMD Kota Maritim. Rencana reklamasi 15 hektar bertentangan dengan zona konservasi pantai dalam RT/RW, ketiadaan forum harmonisasi dokumen, menyebabkan konflik regulatif yang belum terselesaikan. Warga terdampak menolak relokasi karena merasa tidak dilibatkan dalam belum ada kejelasan mengenai ganti rugi untuk nelayan. Dokumen AMDAL dinilai tidak akurat karena tidak mempertimbangkan kondisi ekosistem terkini dan kurangnya mitigasi limbah serta kebisingan. Minimnya pengawasan berbasis komunitas meningkatkan potensi konflik ekologis. Evaluasi sistem pelayanan pelabuhan menunjukkan INAPORNet belum optimal akibat kegangguan sistem, kurangnya pelatihan SDM, dan absennya koordinasi antar instansi. Konektivitas pelabuhan juga menjadi masalah dengan tidak adanya jalur multimoda ke kawasan industri dan akses jalan yang sempit berpotensi menimbulkan kemacetan logistik. Proyek ini lebih fokus pada infrastruktur fisik tanpa integrasikan sistem logistik dan tata ruang regional. Selanjutnya ada konflik dan celah resiko. Yang pertama, ketidaksesuaian RT/RW dan Master Plan Pelabuhan. Master Plan Pelabuhan Pusat tidak terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah kota atau provinsi. Hal ini menyebabkan pelabuhan dibangun di atas kawasan konservasi atau pemukiman, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum atau penolakan warga. Ketidaksesuaian ini juga menyulitkan sinkronisasi anggaran dan perizinan antar instansi. Yang kedua, minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Warga lokal, terutama nelayan dan pemilik lahan, tidak dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan. Akibatnya, terjadi penolakan resistensi dan potensi konflik sosial karena mereka merasa tidak diberi ruang untuk menyuarakan kepentingannya. Hal ini memperlemah legitimasi proyek di mata publik. Yang ketiga, AMDAL tidak representatif. Penyusunan AMDAL hanya formalitas administratif tanpa keterlibatan masyarakat dan tanpa pembaruan tata lingkungan. Risiko ekologi seperti kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran limbah, dan gangguan terhadap biodiversitas tidak terantisipasi dengan baik. Hal ini berpotensi menyebabkan pelanggaran hukum lingkungan di kemudian hari. Yang keempat, kelembagaan tumpang tindih dan tidak terkoordinasi. Terdapat duplikasi kewenangan antara KSOP, Pelindo, Dishub, dan instansi daerah yang menyebabkan pelayanan menjadi lambat dan membingungkan penggunaan jasa. Tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat dan mekanisme kerja bersama seperti SLA atau Service Level Agreement, proyek rawan stagnasi implementasi. Yang kelima, kesiapan teknologi rendah. Sistem INAPORNet belum berfungsi maksimal karena infrastruktur jaringan terbatas dan rendahnya kapasitas SDM atau sumber daya manusia operator di daerah. Masih banyak proses manual yang berlangsung paralel dengan sistem elektronik menyebabkan efisiensi pelayanan menurun dan membuka peluang pungli. Yang keenam, integrasi hinterland belum diperhitungkan. Pelabuhan dibangun tanpa rencana, integrasi logistik dengan kawasan industri pusat, distribusi, dan sistem transportasi darat seperti jalan, rel, multimoda, dan yang lainnya. Hal ini mengakibatkan keterputusan logistik, peningkatan biaya angkut, dan menurunnya daya saing pelabuhan di pasar regional. Selanjutnya, strategi mitigasi risiko berbasis FGD dan studi dokumen. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah FGD dan kajian dokumen proyek pelabuhan, ditemukan beberapa risiko utama seperti benturan regulasi, penolakan masyarakat, kelemahan dokumen AMDAL, tumpang tindih kewenangan antar instansi, dan kurang optimalnya layanan pelabuhan. Untuk itu disusun 5 strategi mitigasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyelaraskan dokumen perencanaan dan tata ruang. Untuk menghindari konflik hukum, dokumen proyek seperti DAT dan Master Plan harus sesuai dengan RT/RW dan RPJMD. Ketidaksesuaian bisa menghambat izin dan menimbulkan penolakan dari pemerintah daerah. Solusinya adalah membentuk forum koordinasi antar instansi pusat dan daerah untuk menyelaraskan isi dokumen secara partisipatif dan hasilnya dituangkan dalam revisi resmi. Yang kedua yaitu melibatkan masyarakat sejak awal.
Agar tidak terjadi konflik sosial, masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan proyek. Ini bisa dilakukan lewat dialog terbuka, penyebaran informasi yang jujur, serta melibatkan tokoh lokal dalam pengambilan keputusan. Cara ini membangun kepercayaan dan memastikan proyek sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Yang ketiga yaitu memperkuat isi dan peran dokumen AMDAL. AMDAL harus menjadi alat utama untuk mengantisipasi dampak lingkungan dan sosial. Isinya harus berbasis data terbaru, analisis risiko yang akurat, serta rencana mitigasi yang jelas dan terukur. Selain dampak fisik, udara, air, tanah, AMDAL juga perlu memuat aspek sosial dampak pada masyarakat pesisir. Pemantauan dampak sebaiknya melibatkan lembaga independen dan warga lokal agar lebih transparan. Yang keempat yaitu meningkatkan koordinasi antar lembaga. Banyaknya instansi yang terlibat seperti KSOP, Pelindo, dan Dishub sering menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Solusinya adalah membuat pembagian tugas yang jelas dalam bentuk MOU atau SLA. Juga perlu dibangun sistem informasi terintegrasi agar proses perizinan dan pengawasan bisa berjalan lancar dan efisien. Yang kelima yaitu meningkatkan layanan digital dan sumber daya manusia. Layanan pelabuhan digital seperti Inapornet masih belum maksimal. Perlu pelatihan rutin bagi petugas dan pengguna agar sistem ini bisa digunakan dengan baik. Inapornet juga harus terhubung dengan platform lain seperti WSS dan Simlala untuk menghindari pengulangan proses. Evaluasi berkala terhadap kinerja sistem juga penting untuk memastikan kecepatan, keamanan data, dan kepuasan penggunaan terus meningkat. Jadi kesimpulannya, mitigasi risiko dalam proyek pelabuhan harus mengutamakan keselarasan regulasi, keterlibatan masyarakat, penguatan AMDAL, koordinasi antar instansi, dan peningkatan layanan digital. Dengan strategi yang tepat, proyek ini bisa berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Berikut kami lampirkan laporan FGD dalam bentuk Google Dokumen di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.